Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kadila. Di video kali ini kita akan bahas soal penalaran umum prediksi untuk soal TPS 2021. Bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini, bantu kakak dengan like, komen, dan subscribe ya. Ayo buruan. Semoga video ini bermanfaat. Kita langsung aja ke videonya. Let's check it out. Adik-adik semua, kita masuk ke soal lanjutan yang kemarin, yaitu soal nomor 8. Berdasarkan paragraf pertama, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Oke, sekarang kita lihat paragraf pertama. Industri tekstil dan garmen saat ini menjadi industri strategis bagi perekonomian negara mengingat Indonesia memiliki 250 juta penduduk. Industri ini merupakan sektor manufaktur terbesar ketiga dan menjadi salah satu industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Pada tahun 2017, ekspor tekstil dan produk tekstil Indonesia mencapai 12,4 miliar US dollar yang mana melebihi target Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API sebesar 11,8 miliar US dollar. Jadi jawaban yang paling tepat kira-kira yang mana? Oke, jadi pernyataan yang benar itu adalah A. Industri tekstil dan garmen menyerap 250 juta tenaga kerja. Nah, di sini yang salah ya, karena bukan 250 juta tenaga kerja, tetapi adalah 250 juta penduduk. Oke, yang A udah pasti salah. Yang B, industri tekstil termasuk 3 besar sektor manufaktur Indonesia. Nah, ini benar ya, karena terdapat pada kalimat nomor 4 ya. Industri ini merupakan sektor manufaktur terbesar ketiga. Oke, kita simpan dulu jawaban yang B. Yang C, industri tekstil berhasil mengekspor produk senilai 11,8 miliar US dollar. Jadi industri tekstil ini dia cuma mengekspor itu hanya 12,4 miliar US dollar. Jadi salah ya yang C itu. Yang D, industri tekstil merupakan kebutuhan pokok seluruh rakyat Indonesia. Juga tidak dijelaskan di dalam paragraf. Yang E, industri tekstil tanah air dipantau oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API, juga tidak ya, karena tidak dijelaskan juga. Jadi jawabannya benar adalah option B. Oke, next soal nomor 9. Oke, nomor 9. Berdasarkan paragraf 1, jika penduduk Indonesia berjumlah 250 juta siswa, manakah di bawah ini simpulan yang benar? A. Setiap penduduk dapat memproduksi garmen. Oke, nggak dijelaskan ya, karena di situ tuh industri tekstil dan garmen saat ini menjadi industri strategis bagi perekonomian negara mengingat Indonesia memiliki 250 juta penduduk. Oke, jadi tidak sesuai ya. Yang B, setiap penduduk membutuhkan produk pakaian. Jadi benar, karena kan secara tidak langsung kan industri tekstil dan garmen itu kan juga dibutuhkan oleh Indonesia kayak gitu. Juga dibutuhkan oleh penduduk kayak gitu. Sedangkan yang C, setiap penduduk dapat memulai usaha di sektor manufaktur. Juga tidak dijelaskan. Yang D, penduduk harus bekerja di industri tekstil dan garmen. Juga tidak dijelaskan di situ ya, tidak terdapat di paragraf pertama. Yang E, setiap penduduk dapat menjadi anggota Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Juga tidak, karena yang E itu kan hanya sebagai target asosiasinya, bukan sebagai penduduk dalam menjadi, bukan sebagai penduduk bukan setiap penduduk menjadi anggota asosiasi. Jadi tidak dijelaskan di dalam paragraf. Jadi jawaban benar adalah option B. Next soal nomor 10. Berdasarkan paragraf 2, manakah pernyataan bawah ini yang paling mungkin benar mengenai industri konveksi? Oke, pakaian jadi konveksi merupakan salah satu andalan ekspor non-migas Indonesia. Nilai ekspor konveksi tekstil tersebut merupakan terbesar ketiga setelah batubara
20,63 miliar US dollar dan minyak sawit 17,89 miliar US dollar. Data Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor pakaian jadi nasional (KAS) sepanjang 2018 mencapai 3,78 miliar US dollar atau 52,87 triliun rupiah, tumbuh 9,3% dari tahun sebelumnya. Negara tujuan ekspor konveksi terbesar kedua adalah Jepang dengan nilai 740,9 juta US dollar dan ketiga adalah Jerman dengan nilai 372,48 juta US dollar. Data 10 negara tujuan utama ekspor pakaian jadi Indonesia disajikan di gambar 2. Berdasarkan paragraf 2, manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar mengenai industri konveksi? Industri konveksi merupakan produk ekspor impor Indonesia. Salah tapi yang benar itu adalah produk ekspor saja. Itu digambarkan pada kalimat nomor 2 di paragraf kedua. Yang B, industri konveksi termasuk dalam pendapatan sektor non-migas. Nah, ini benar ya, karena juga terdapat di paragraf kedua di baris kedua. Terus kita simpan dulu ya. Yang C, industri konveksi memiliki nilai ekspor lebih tinggi daripada batu bara. Salah, karena nilai industri konveksi memiliki nilai ekspornya itu ketiga setelah batu bara. Jadi dia salah ya. Yang D, industri konveksi merupakan sektor manufaktur terbesar di Indonesia. Salah ya, karena dijelaskan industri konveksi itu merupakan terbesar ketiga. Nah, jadi tidak salah. Yang E, industri konveksi memiliki nilai ekspor lebih tinggi daripada kelapa sawit. Nah, jadi ini jawabannya salah karena ekspor industri konveksi ini memiliki ekspor terbesar ketiga ya, dari batu bara dan minyak sawit. Jadi jawabannya benar adalah option B. Next, soal nomor 11. Berdasarkan paragraf 2, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar mengenai ekspor pakaian jadi Indonesia adalah A. Pertumbuhan pasar ekspor pakaian jadi Indonesia naik 9,3%. Nah, ini kurang tepat ya, karena dia bukan Indonesia, tapi dia berada di Amerika Serikat sebanyak 9,3%. Terus yang B, Jepang merupakan pasar utama produk pakaian jadi Indonesia. Salah ya, karena yang paling besar itu pasarnya di situ adalah berdasarkan tabel itu adalah Amerika Serikat. Lalu yang C, pasar utama produk pakaian jadi Indonesia adalah Amerika Serikat. Nah, ini lebih tepat karena sesuai dengan gambar 2. Oke, kita simpan dulu. Yang D, Amerika Serikat dan Jerman merupakan dua negara dengan nilai ekspor tertinggi. Salah ya, bukan Amerika Serikat dan Jerman, tetapi Amerika Serikat dan Jepang. Oke, lalu yang E, nilai ekspor pakaian jadi Indonesia ke Amerika Serikat lebih sedikit daripada tahun lalu. Salah ya, karena di sini sudah dijelaskan di paragraf kedua bahwa dia mengalami kenaikan atau tumbuh sebesar 9,3% dari tahun sebelumnya. Oke ya, jadi ini jawaban lebih tepat adalah option C. Soal nomor 12, berdasarkan gambar 2, negara tujuan ekspor manakah yang memberikan nilai ekspor terendah ketiga? Oke, berdasarkan Malaysia sampai Amerika itu semuanya adalah naik ya. Jadi ekspor terendah ketiga itu pada Kanada ya. Jadi jawabannya adalah C. Next, nomor 13, berdasarkan gambar 2, negara tujuan ekspor manakah yang bernilai 347,2 juta US dollar, yaitu Korea. Jadi jawaban yang benar adalah option D. Soal terakhir, berdasarkan gambar 2, negara tujuan ekspor manakah yang memberikan nilai ekspor lebih dari 500 juta US dollar, yaitu bisa jadi Jepang dan Amerika. Jadi ini karena nggak ada Amerika, jadi jawabannya adalah Jepang.
Jepang, yaitu option D. Oke adik-adik, sekian dulu video pembahasan kakak kali ini, semoga bermanfaat. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan aja komen di kolom komentar, dan silahkan request kalian mau dibikinin video tentang apa. Semangat terus, thanks for watching, see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.